Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kamu masih belum keluar. Di atas dataran darah, Dewa Surgawi berdiri di sana sendirian, menghadap semua orang di bawah. Ketika dia berbicara sampai titik ini, auranya berubah total, menghancurkan pikiran semua orang seperti gunung yang besar. Senior, itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan kita. Beberapa orang takut dia akan melakukan pembantaian besar-besaran. Melenguh. Di udara, raungan sapi biadab rendah terdengar. Kemudian, energi hitam mengepul keluar, gelombang suara mengguncang dunia seperti guntur surgawi saat bergema melalui dataran ini. Kepala sapi hitam di bahu kiri Dewa Surgawi membuka matanya dan meraung. Itu sangat menakutkan. Sebenarnya ada riak hitam menyebar keluar dan mengguncang kehampaan. Ah! Banyak orang berteriak keras. Ada beberapa ribu orang di padang rumput di bawah, tetapi pada saat ini, banyak dari sosok itu meledak menjadi kabut berdarah di bawah auman sapi biadab itu. Jenis adegan ini terlalu menakutkan. Riak hitam menyebar keluar dan gelombang suara mengguncang langit. Dalam sekejap mata, 3.000 mayat meledak, kehilangan nyawa mereka saat itu juga. Masih ada beberapa yang masih hidup, tetapi mereka berdarah dari 7 lubang mereka. Mereka semua melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan, beberapa dari mereka adalah dewa. Namun, pada akhirnya, itu masih belum cukup. Ini seperti neraka di bumi. Bahkan ahli alam api ilahi pun tidak cukup. Api ilahi di sekitar tubuh mereka menjadi redup, dan kemudian mereka padam. Tubuh dan jiwa mereka berdua meledak. Shi Hao awalnya ingin mengenakan baju besi yang compang-camping dan menggunakan bumi yang menyusut menjadi beberapa inci kemampuan ilahi serta melepaskan kutukan sungai surgawi, tetapi dia menemukan bahwa cahaya simbol muncul di sekitarnya. Ada beberapa ahli yang menyimpan harta rahasia, melindungi tempat ini. Sementara itu, Yun 11 bahkan mencengkeramnya, menariknya ke dalam perlindungan simbol-simbol ini. Sir, mengapa kamu menariknya? Seorang penatua mengerutkan kening. Menarik orang luar dapat mengakibatkan banyak kecelakaan yang tidak terduga. Dia telah menyelamatkanku sebelumnya, kata Yun 11. Dia menyuruh Shi Hao berdiri di bawah lampu simbol dan tidak meninggalkan sampul harta rahasia. Para ahli tidak mengatakan apa-apa. Dari sudut pandang mereka, bagaimana ini bisa dianggap hemat? Namun, mereka juga tidak ingin bertengkar tentang topik ini. Ekspresi mereka semua menjadi serius saat mereka melihat ke langit. Haha, memang ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Sepertinya saya membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Dewa Surgawi di langit berbicara, membawa ketegasan dan dingin. Sebelumnya, dia tidak yakin, tetapi sekarang, kecurigaannya telah dikonfirmasi. Senior, kamu hanya dengan sengaja membantai yang tidak bersalah dan membantai tanpa pandang bulu. Apakah kamu tidak takut mengganggu keharmonisan surga? Seorang tetua dari ras surgawi berkata, jika kalian semua menonjol lebih awal, bukankah itu baik-baik saja? Dewa Surgawi berkepala 3 berkata dengan dingin. Di ranah kultivasinya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan ini. Dia menatap Yun 11, dan kemudian dia tersenyum tipis. Dengan sikap yang sangat dingin, dia berkata, batu mandat surga ada di tubuhmu, menyatu denganmu. Namun, saya masih harus bisa mengekstraknya. Tidak ada satu orang pun di tempat kejadian yang ekspresinya tidak berubah. Dewa Surgawi ini kejam, ingin merebut keberuntungan alami dan menghancurkan fondasi orang lain. Ini jelas tidak bisa ditoleransi untuk perlombaan surgawi.
Seseorang harus memahami bahwa perubahan dari manusia ke surga terlalu sulit, namun sekarang, satu orang seperti itu akan segera muncul. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar menyakitinya? Kali ini, panen ras surgawimu tidak sedikit. Di masa lalu, ras Anda mengumpulkan 6 batu mandat surga, mempromosikan kehidupan 6 individu ke puncak. Di dunia ini, kalian semua secara tak terduga memperoleh 4 dari mereka, sama-sama mencengangkan. Namun, hasilnya benar-benar berbeda, karena kalian semua tidak akan diberi waktu untuk tumbuh dewasa, dan akan sulit bagi ras kaisar surgawi untuk muncul kembali. Senior, dengan membantai seperti ini dan menggertak yang lemah, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Leluhur kuno ras surgawiku masih hidup. Seorang penatua berteriak. Apakah kamu mengancamku? Apakah Anda mengatakan bahwa salah satu dari 6 celestial besar dari era kuno yang telah berevolusi ke puncak masih hidup? Kamu harus berhenti mencoba memasang muka seperti itu. Haha, wanita itu tertawa, dan kemudian matanya menjadi dingin. Saya sudah menerima berita bahwa tidak mungkin dia muncul. Dia tidak bisa mengintimidasi dunia lagi. Nenek moyang kuno saya akan hidup kembali. Seorang wanita tua berteriak keras. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia sangat terguncang. Tiba-tiba ada salah satu dari 6 celestial besar dari era Celestial Race S Emperor Clan yang masih hidup, tetapi tampaknya ada beberapa masalah dengannya. Batu mandat surga hanya bisa menyatu dengan tubuh seorang pemuda. Jika keempat jenius muda ini tidak dihilangkan, 4 surgawi yang tak tertandingi akan lahir. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Suara dewa surgawi perempuan itu dingin. Jalur 3 lainnya mungkin sulit untuk diintervensi, tetapi yang ini ditakdirkan untuk dengan mudah dihancurkan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengangkat telapak tangan, dan kemudian dia perlahan menekan ke bawah. Tangan giok putihnya yang berkilau melepaskan cahaya warna-warni, mengguncang seluruh bumi besar sampai runtuh. Puing-puing terbang kemana-mana. Api ilahi di sekitar tubuh beberapa ratus orang yang tersisa dimusnahkan, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, kehilangan nyawa mereka di sini. Jenis adegan ini terlalu menakutkan. Dia sangat tenang. Itu hanya telapak tangan yang turun dengan ringan, namun jenis pemandangan mengerikan dari tenggelamnya bumi yang hebat ini dihasilkan. Selain itu, tangan itu saja yang memusnahkan kelompok dewa. Perlombaan surgawi ada di sini. Suara retakan harta karun rahasia terdengar di udara. Beberapa ahli hebat tidak bisa bertahan lagi. Mereka sama sekali bukan lawan individu ini, karena pada akhirnya, dia adalah dewa surgawi. Leluhur bela diri, di mana kamu? Tolong cepat dan tunjukkan kekuatanmu. Beberapa celestial tua berteriak. Hong! Di kejauhan, sosok lemah bergegas, yang sedikit lebih pendek dari orang normal. Namun, dia membawa gada seukuran batu giling. Dia mengacungkannya, menghancurkannya ke arah dewa surgawi dalam kehampaan. Kamu sudah mendekati akhir garis, namun kamu akan mempertaruhkan semuanya untukku. Kamu akan mati karena kelelahan cepat atau lambat. Dewa surgawi wanita dengan 3 kepala berkata dengan dingin. Gajah di bahu kanannya meraung, mengayunkan belalai peraknya. Itu seperti bilah surgawi, dan dengan suara dang, itu menabrak gada, melepaskan suara kengkiang. Serahkan hidupmu! Pakar Celestial Race meraung. Meskipun dia kering dan layu, kekuatan sucinya tidak ada bandingannya. Dia adalah dewa surgawi juga. Dia mengacungkan tongkatnya, menghancurkan kekosongan sampai mulai pecah. Suara gemuruh terdengar di udara. Pada saat ini, puncak gunung di kejauhan seperti jerami padi. Di bawah fluktuasi kekuatan ilahi yang mengguncang dunia, mereka terbang tinggi ke langit, seolah-olah mereka seringan bulu. Membunuh!
Dewa Surgawi yang memiliki 3 kepala membalas. Dia mengulurkan tangan seperti teratai. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya ilahi untuk menekan dan membunuh Dewa Surgawi Rasurgawi. Kalian semua harus bergegas dan pergi. Tetua Rasurgawi yang memegang gada ilahi berbicara saat dia menahan Dewa Surgawi perempuan. Percuma saja. Kecuali beberapa dari 3 kelompok lainnya berhasil pecah, keempat kelompok akan sepenuhnya musnah. Paling tidak, grup Anda sudah selesai. Dewa Surgawi wanita berkata dengan dingin. Tidak buruk, Surgawi di rute ini bisa dibunuh. Sebuah suara tanpa belas kasihan terdengar. Dewa Surgawi berjubah perak muncul lagi. Di tangannya ada tombak yang bersinar. Cahaya perak mulai meletus di sekelilingnya. Aura itu menakutkan, dan kekuatan ilahi mengguncang dunia. Perlombaan surgawi saya telah menurun, tetapi itu masih merupakan warisan abadi, bukan kekuatan yang bisa dilawan oleh siapapun. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul di langit yang jauh. Itu adalah individu paruh baya berambut ungu. Menarik, ada 2 dewa surgawi di rute ini, tapi itu masih belum cukup. Kalian semua masih akan mati. Dewa surgawi berjubah perak meraung dan bergegas ke depan. Hong! Langit ditembus. Dia memegang tombak perak dengan satu tangan dan membantai ke arah dewa surgawi berambut ungu. Pertempuran yang mengejutkan dunia meletus. 2 pasang dewa surgawi sedang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Mereka semua berjuang dengan semua yang mereka miliki. Cepat dan pergi! 2 dewa surgawi agung dari Rasurgawi memerintahkan. Itu karena mereka merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Ada banyak sosok iblis di kejauhan. Tak disangka ada kelompok besar ahli yang mengepung tempat ini. Orang-orang ini tidak dapat mengganggu pertempuran dewa surgawi, tetapi mereka sekarang memiliki orang-orang yang cukup kuat untuk menahan dewa surgawi ini. Weng! Rasurgawi dewa surgawi yang memegang gada besar melawan wanita berkepala 3 sambil mengirimkan telapak tangan untuk meledakkan sekelompok tokoh iblis sampai mati. Selain itu, dia meraih ke arah kelompok Yun 11, dan kemudian dia melemparkan mereka ke langit yang jauh. Ini adalah pelarian yang hebat. Shi Hao merasakan gelombang kebisuan. Dia tiba-tiba tersapu, tidak bisa pergi sendiri bahkan jika dia mau. Itu karena dia mendengar beberapa rahasia yang seharusnya tidak dia dengar. Ekspresi para ahli yang menjaga Yun 11 tidak menyenangkan, menghilangkan keinginan untuk membunuhnya untuk mencegah rahasianya bocor. Namun, mereka dihentikan oleh Yun 11. Cepat dan pergi! Anda harus kembali hidup-hidup. Salah satu ahli Celestial Race berbalik untuk melihat pertempuran besar, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah 2 dewa surgawi klannya bisa menang. Mereka harus mengembalikan Yun 11 yang telah bergabung dengan batu mandat surga, atau semua usaha mereka akan sia-sia. Aku ingin tahu bagaimana kabar 3 kelompok lainnya. Mereka juga mengkhawatirkan 3 jenius lainnya yang bergabung dengan batu mandat surga. Sulit untuk memprediksi hidup atau mati. Hong! Di belakang, langit dan bumi bergetar. Cahaya meletus dalam puluhan ribu garis. 4 dewa surgawi yang agung meletus dengan api sejati. Ada orang-orang yang sudah lama menyalakan tubuh mereka sendiri, ingin melakukan penghancuran diri bersama. Akankah Rasurgawi saya bangkit dengan kemuliaan lagi, menjadi klan kaisar ranah yang lebih tinggi? Menang atau kalah, semuanya berakhir di sini. Jika keempat anak muda itu semua bisa kembali hidup-hidup, di masa depan, siapa yang akan takut pada siapa? Penatua Rasurgawi yang saat ini melarikan diri meraung dengan suara rendah. Tetua klan, jangan khawatir. Rasanya pasti akan dapat mereproduksi kejayaan masa lalunya, kata Yun 11. Sayangnya, kenyataan terlalu kejam.
Raungan kemarahan terdengar segera setelahnya dari belakang. Salah satu dewa surgawi ras surgawi menghancurkan dirinya sendiri. Darah mewarnai langit. Pertempuran itu berakhir dengan cara yang begitu pahit dan menyedihkan. Pertempuran besar dewa surgawi berakhir. Salah satunya menghancurkan diri sendiri, dan gelombang ledakan mempengaruhi teman dan musuh. Para ahli terdekat semuanya terluka parah. Dewa surgawi yang hidup semuanya bersembunyi untuk mengobati luka mereka. Mereka tidak akan datang mengejar kita untuk beberapa waktu. Mereka juga akan takut dibunuh oleh orang lain. Seorang tetua di samping Yun 11 berbicara. Peu! Darah memercik tinggi ke udara. Tangan kanan sesepuh Celestial Race menyemburkan darah, hampir terpotong. Ketika dia mengangkat rambutnya untuk melihat ke langit, dia melihat sekelompok burung ganas muncul di atas kepala. Mereka berasal dari ras yang berbeda, tetapi semuanya sangat kuat. Melarikan diri. Ini adalah pengejaran yang hebat. Shi Hao mengutuk dalam hati terhadap nasib buruknya. Semuanya baik-baik saja awalnya, tapi dia benar-benar tersapu. Itu benar-benar sedikit bertentangan dengan keinginannya. Tetua klan, biarkan dia pergi. Taruh saja dia di mana saja. Jangan biarkan mereka mengikuti kita lagi, kata Yun 11. Itu karena menjaga Shi Hao di sisi mereka sama dengan menyakitinya. 2 hari kemudian, kedua pelindung itu mati satu demi satu, sekarat di bawah pengejaran. Mereka berdua terbunuh dalam pertempuran. Yun 11 juga terluka dengan separuh tubuhnya berdarah, hampir sebagian dari vitalnya terkena pancaran pedang yang dilepaskan dari mulut seekor burung ganas. Sementara itu, Shi Hao yang awalnya tersapu dalam kesehatan yang baik, memulihkan kebebasannya. Shi Hao menghela nafas. Dia benar-benar tidak beruntung kali ini, anehnya terseret ke dalam kekacauan semacam ini. Namun, dia jelas tidak bisa begitu saja melihat Yun 11 terbunuh. Apakah kamu akrab dengan dataran darah? Dia bertanya dengan lembut. Dia membawa Yun 11 di punggungnya sambil bergerak secepat kilat, menggunakan bumi yang menyusut menjadi beberapa inci, kemampuan ilahi untuk mempercepat. Jika memang tidak ada jalan, maka kita hanya bisa menyerbu ke medan perang berdarah yang dipenuhi dengan energi yin dan materi hantu. Yun 11 berkata dengan lembut. Dia sangat sedih. Para ahli yang bertugas melindunginya semua tiba-tiba mati. Dia tidak tahu apakah 3 jenius lainnya dari klan mampu keluar. Batu mandat surga terlalu penting, tetapi mereka akhirnya memprovokasi jenis bencana ini. Selama beberapa hari berikutnya, mereka semua berjuang selama pelarian hidup dan mati ini, takut pengejar mereka akan menemukan mereka. Ini terutama benar jika Dewa Surgawi muncul, karena mereka pasti akan mati saat itu. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan. Shi Hao memilih untuk memasuki tanah berbahaya. Dengan Yun 11 di punggungnya, dia bergegas ke kabut yin yang bergolak dan memisahkan dirinya dari dunia luar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.